Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kalau ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Rasulullah fi kitabil hadits innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Amma ba'du. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mengaturkan beribu-ribu syukur kita kepada Allah, ucapan alhamdulillah kita kepada Allah atas beribu-ribu atas segala nikmatnya yang telah diberikan Allah kepada kita, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita semuanya masih diberikan waktu untuk menuntut ilmu. Tak lupa sholawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin yang serta sikoh menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Oke, nah di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu tentang makna iman. Iman menurut para jumhur ulama dalam kitab tauhid dijelaskan bahwa iman itu ada 3 pengertian. Yang pertama tasdiqum fil qalbi, yaitu pembenaran dalam hati. Yang kedua adalah iqraru bil lisan, yaitu diucapkan dalam perbuatan, diucapkan dalam ucapan. Wa amalu bil arkam, dan dilakukan dalam setiap perbuatan. Makna dari tasdiqum fil qalbi yaitu adalah membenarkan setiap apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya perkara sholat, Al-Quran, setiap mukjizat dari Nabi patut kita imani bahwa itu ada. Nah kemudian iqraru bil lisan, yaitu dengan diucapkan dalam perbuatan, yaitu apa? Yaitu kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kalimat yang mana kita hidup di dalamnya, yang mana seorang itu dikatakan muslim, dikatakan mu'alaf ketika beliau mengikrarkan kalimat tersebut. Nah kalimat ini cukup pendek, berarti tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Nah kalimat inilah yang dulu ketika zaman Nabi Muhammad diperjuangkan mati-matian oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kalimat inilah yang dulu Nabi berjihad, kalimat inilah yang dulu Nabi berjuang menegakkan Islam dan mengharap ridha Allah dan berperang di bawah kalimat tersebut. Nah, dulu tidak ada sebuah cerita bahwa ketika itu datanglah seorang menghadap Allah, dan beliau itu membawa gulungan catatan amal keburukan yang sangat banyak. Dan apabila satu catatan itu kalau bahasa Jawanya itu dijembarkan atau dibuka, maka sampai ujung pandang mata itu belum selesai dan masih ada catatan banyak sekali. Kemudian dia itu pasrah bahwa dia tidak yakin bahwa dia tidak akan masuk surga, tetapi Allah menurunkan sebuah kartu. Lantas kartu itu cuma satu lembar dan ditimbang. Nah, lantas timbangan yang berisi kartu ini lebih berat daripada timbangan yang berisi 99 gulungan catatan amal keburukan. Nah, inilah yang namanya sebuah karunia yang diberikan oleh Allah tentang karunia keimanan. Nah, kartu ini berisi adalah kalimat syahadat, kalimat keimanan. Nah kemudian yaitu wa amalu bil arkam, dan dilakukan dalam perbuatan. Wa amalu bil arkam ini yaitu adalah melaksanakan setiap ibadah, melakukan setiap amal kebaikan itu didasarkan oleh keimanan. Semisal sebuah tidur itu bisa menjadi ibadah apabila kita niatkan untuk
apabila kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Menuntut ilmu itu bisa menjadi ibadah apabila kita niatkan untuk mengharap ridho Allah. Tidur bisa menjadi ibadah apabila kita berniat, semisal aku tidur, saya tidur itu untuk merefresh otak saya agar nanti bisa menuntut ilmu lagi, berpikir untuk menuntut ilmu lagi. Nah, iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Yazidu wa yanqusu, yazid bertambah, wa yanqusu dan berkurang. Lantas kenapa? Nah, di sini para ulama pernah mengatakan bahwa ada 3 tipe iman. Yang pertama, iman ini dapat terus bertambah. Yang kedua, iman ini dapat stagnan atau sejajar. Yang ketiga ada iman yang bisa hilang atau bisa bertambah atau bisa berkurang. Pertama, iman yang akan terus bertambah, yaitu imannya siapa? Imannya para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena ketika nabi dan rasul diberi ujian, maka tingkat keimanan itu mesti akan bertambah. Karena ujian para nabi itu sangat besar. Nah, maka dari itu iman yang bertambah itu hanya milik para nabi. Kemudian iman yang stagnan itu adalah kepunyaan para malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak diberi hawa nafsu seperti manusia. Jadi ketika Allah perintahkan malaikat untuk mencabut nyawa, ya pasti akan mencabut nyawa. Ketika malaikat diperintahkan untuk menurunkan hujan, pasti akan menurunkan hujan karena tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga adalah iman ini akan berkurang dan akan bertambah, yaitu iman yang dimiliki oleh manusia seperti biasa. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ketika seseorang sedang bermaksiat, maka disitulah keimanan seseorang itu berkurang. Semisal saya sedang bermaksiat, saya niat untuk tidak melakukan sholat, maka di saat itulah keimanan saya ini sedang berkurang. Di saat itulah malaikat mengangkat penanya dan mencatat amal keburukan saya. Pada saat itu keimanan saya berkurang. Ketika keimanan saya bertambah itu ketika saya sedang melakukan ibadah. Semisal ketika itu saya sedang ini hanya permisalan ya. Semisal saya bersedekah. Nah, ketika bersedekah, maka disitulah tingkat keimanan saya ini bertambah. Nah, kemudian penjelasan tauhid rububiyah dan uluhiyah akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb. Nama ini mempunyai beberapa arti antara lain Al-Murabbi, pemelihara, An-Nasir, penolong, Al-Malik, pemilik, Al-Muslih, yang memperbaiki, Asy-Syadid, Tuhan, dan Al-Wali, pemimpin. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya dengan takdirnya, ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Dalam pengertian istilah tauhid rububiyah tidak dilepas dari makna bahasanya. Allah adalah pemelihara makhluk, para rasul, dan wali-walinya dengan segala spesifikasi yang telah diberikannya kepada mereka. Rezekinya meliputi semua hambanya. Dialah penolong rasul-rasul dan wali-walinya, pemilik seluruh makhluknya yang senantiasa memperbaiki keadaan mereka dengan pilar-pilar kehidupan yang telah diberikannya kepada mereka, penguasa dan pelindung seluruh makhluknya. Dapat disimpulkan tauhid rububiyah mencakup dimensi-dimensi keimanan sebagai berikut. 1. Beriman kepada zat Allah. 2. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum, misalnya menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menguasai, dan lain-lain. 3. Beriman kepada takdir Allah. Keteraturan semua urusan alam juga kerapiannya adalah bukti paling kuat yang menunjukkan bahwa pengatur alam ini hanya Tuhan yang satu, yang tidak bersekutu ataupun berseteru. Kemudian adalah tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala melalui sikap dan perbuatan hamba dengan hanya beribadah kepadanya. Karena yang paling berhak diibadahi, dimintai pertolongan adalah Allah yang Maha Esa. Implikasi dari tauhid atau mengesahkan dan menyatukan adalah bahwa ibadah mukmin harus disatukan dengan niat dan tujuan murni, ikhlas karena Allah, bukan karena mengharap pujian dari makhluknya, dan bukan pula karena pencitraan atau ria. Jika tauhid rububiyah berkaitan dengan pengesahan Allah dari segi perbuatan dan sifatnya, maka tauhid uluhiyah berkaitan langsung dengan pengesaan dan penghambaan zat Allah yang tidak berbilang, esa, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada pula yang menyamainya. Tauhid uluhiyah yang murni menjadi syarat pengampunan dosa-dosa hamba. Artinya ini, sebesar apapun dosa hambanya, selama tidak menyekutukan Allah atau berbuat syirik, peluang untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka lebar. Sebaliknya, orang yang melakukan syirik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena syirik merupakan dosa terbesar yang berkaitan dengan perselingkuhan teologis terhadap zatnya secara langsung. Jadi, keimanan dan keyakinan terhadap keesaan Allah, baik dari zat, perbuatan, dan sifat-sifatnya, merupakan pangkal segala kebaikan sekaligus merupakan kunci pembuka syurga. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat atau bisa diambil hikmahnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.